Sudah siap? Apanya yang siap? Siap untuk mendengar. Sebelum kita mulai, ambo agi pantun satu. Kira-kira leda ada. Kapaya kumbuh naik oto. Painyo di malam Senayan. Sambutlah salam dari ambo untuk seluruh tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alun kompak. Ambo agi pantun cekleh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Salam pertama tadi yang bodang agak kurang semangat. Kini kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang dari rumah kita masing-masing, dari kediaman kita dimanapun kita tinggal. Mungkin jauh dekat perjalanan yang kita tempuh, kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan bermacam aktivitas, lalu hadir kita di sini, kumpul kita di masjid kita ini. Tujuan kita sama, harapan kita sama, keinginan kita sama. Bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan kita, seluruh aktivitas kita, apapun yang kita lakukan malam ini, apakah itu ibadah badaniyah, apakah itu ibadah qalbiyah, maupun ibadah maliyah, dengan harapan insyaallah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini sangatlah penting. Ini merupakan sumber vitamin rohaniyah kita. Ini merupakan sumber vitamin batniyah kita. Karena di dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh kita yang zahir karena hidupnya tubuh kita yang batin. Bergerak tubuh kita yang zahir karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah ibu dan bapak, kita tidak hanya sekedar mementingkan kebutuhan zahir, tidak hanya sekedar memperhatikan keutamaan zahir, tidak hanya sekedar memenuhi bermacam bentuk kemauan-kemauan zahir dengan berbagai macam keinginannya, dengan berbagai macam kemauannya, dengan berbagai macam bentuk kebutuhan-kebutuhannya. Namun kadangkala kita lengah, lalu kemudian kadangkala kita lalai, kadangkala kita lupa dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin.
Kita lupa jo kebutuhan batin. Kita lalai dengan kebutuhan batin. Kita tak acuh dengan bermacam bentuk vitamin dan makanan batin. Maka apa yang terjadi? Kalau hanya bergisar kepada keinginan zahir, kebutuhan zahir, kemauan zahir, maka yang sehat cuma zahir, yang kuat cuma zahir, yang bagus zahir, yang rancak zahir. Tapi batin bermasalah. Batin kita dalam UGD, dalam unit gawat darurat, yang perlu kita perhatikan, yang mesti kita awasi. Karena kita sibuk dengan zahir, kita sibuk dengan kebutuhan zahir, lalu kita lalai dengan bermacam bentuk makanan-makanan batin. Kalau ini terjadi, maka tidaklah mustahil kemudian ketika zahir kita bawa kepada hal-hal yang mungkin terjadi, tidak mampu berhadapan dengan kemajuan zaman, tidak mampu berhadapan dengan bermacam teknologi, tidak mampu berhadapan dengan budaya, karena batin kita bermasalah. Maka kemudian yang terjadi, zahir sering terpedaya, sering terpesona, sering terbawa arus oleh bermacam bentuk modernisasi. Saudara hadirin, kaum muslimin, para undangan Allah, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan dari uraian-uraian nanti yang akan kita urai pada pertemuan malam ini, insyaallah sama-sama kita amali. Kok malam kita bisa pekalang, kok siang bisa kita petungke, sehingga hidup kita nanti dalam beramal dan mati kita nanti dalam beriman kepada Allah. Insyaallah sadonyo masuk sarugo. Amin. Lemo ibu-ibu masuk sarugo. Yakin? Yobana? Pailah. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat diiringi salam. Sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhiruz zaman, Rasul penutup para nabi dan penghabisan para rasul. Beliau merupakan nabi beliau merupakan nabi yang berbeda dengan seluruh para nabi, yang tidak sama dengan seluruh para rasul. Muhammad merupakan basyarun lakal basyar. Beliau merupakan manusia yang tak sama dengan semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Karena hebatnya beliau, luar biasanya beliau, beliau merupakan nabi rahmatan lil alamin, nabi untuk sekalian alam. Beriman dengan beliau atau tidak, percaya kepada beliau atau tidak, patuh dengan ajaran beliau atau tidak, rahmat akan sampai kepadanya. Apalagi kita yang beriman dengannya, yang yakin kepadanya, yang cinta dengannya, yang selalu merindukannya. Tentu di akhirat kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ibu,
Bayangin kalau kita sambil duduk-duduk itu kita baca, kita lantunkan, apakah sedang kita ngayunin anak, apakah sedang kita boboin cucu, atau sedang kita santai-santai, atau sedang menunggu laki pulang. Daripada nak dibaca apa-apa, rancak kita baca berselawat. Awak dapat pahala, dicintai oleh Nabi, di akhirat dapat syafaat, yang kemudian masuk saru. Alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi? Hari ini hal yang seperti itu mah langka. Hari ini hal yang seperti itu mah jarang kita basobok. Orang tidak lagi cinta dengan selawat. Orang tidak lagi hobi untuk berselawat. Orang tidak lagi gemar untuk melantunkan selawat. Paling-paling sambil nyayun anak yang dibaca lagu Misra Mulai. Eta tuntung kelamai jagung, tagunda-gunda kecambung besi, turun perintah kepala kampung, jando suruh belaki. Itu lagu yang nyobaco. Sehingga anak tu begitu gadang, begitu dewasa, panganannya bala. Mati laki, balaki balik. Mati laki, balaki balik. Habis lakinya, nyuami laki sabar. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Nyuami laki sabala, alhamdulillah dawa. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah merupakan nabi yang sukses. Nabi yang luar biasa. 23 tahun beliau mampu merubah manusia yang biadab menjadi umat yang beradab, merubah manusia yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merubah manusia yang tenggelam dalam kekafiran, tenggelam dalam kemunafikan, tenggelam dalam kemusyrikan, kemudian menjadi umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, sampai hari ini, sampai detik ini, seluruh kita, semua kita, dari mulai keluarga kita, anak, suami, istri kita, masyarakat dan seluruh kita masih dapat menikmati kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan tauhid, dan kenikmatan bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi di atas kalimah yang ulia, la ilaha. Sekali lagi, la ilaha. Yang diajar oleh guru-guru awak di surau, di masjid, di musalla, yang kita kenal dengan kalimah yang ampe, la ilaha illa Allahu, yang takluk di dalamnya sifat 20, di mana sifat 20 dibagi ampe. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah, takluk di dalam kalimah la ilaha. Sehingga kalimat la itu tajam ketika dipakai oleh orang-orang yang mampu bermusyahadah, yang mampu bermujahadah, yang mampu bermurakabah dengan Allah, sehingga senjata itu tajam. Umpama pisau, umpama lading, kok dipecik, kok dipegang oleh orang yang ahlinya, maka lading tu bermanfaat. Dirambah parak-parak sudah, dirambah kabun-kabun sudah, dirambah ladang-ladang sudah. Walaupun paraknya kene, walaupun ladingnya ketek, tapi parak bisa selesai. Kenapa? Karena yang memacik yang memacik hebat, yang memacik bagus. Karena itu ketika Muhammad di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah, terlebih dahulu dibersihkan dadanya, maka senjata pembersihan utama untuk membelah dada Muhammad adalah kalimat la ilaha. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berterima kasih kepada para panitia, seluruh kita yang berhadir. Saya walaupun sudah bolak-balik masuk ke daerah kita ini,
Mungkin untuk masjid ini baru malam ini kalau tidak salah saya. Ada 2 kali. Ada 2 kali. Oh iya, berarti lupa saya. Batilah 2 kali. Mungkin waktu datang pertama lun pandai bahasa Minang mungkin. Masih bahasa Indonesia waktu itu mungkin. Lah lama. Kini alhamdulillah atas izin Allah, mungkin Allah pertemukan kita kembali di tempat kita ini. Dan saya hadir kemari. Saya datang ke tempat ini. Saya bertemu dengan kita di sini. Saya tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berduduk dan berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Setuju? Saya tidak merasa sebagai tamu. Saya tidak merasa sebagai orang lain. Saya tidak merasa sebagai orang luar, tapi saya merasa sebagai keluarga yang berbicara di tengah keluarganya sendiri. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini Allah berkahi, dan semua yang kita sampaikan nanti dapat mau'idah kepada kita bersama untuk mampu kita introspeksi diri, yang kemudian mampu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga usai pengajian ada perubahan. Kok tadi kerengkang, besok mulai solah. Kalau tadi tidak selesai, besok mulai selesai. Kalau tadi mungkin suka mota orang, usai pengajian hilang mota orang. Kok tadi durako ke laki, mulai besok elok awak ke laki. Kok tadi judes, mulai besok berubah. Kok tadi mengecek seorang, besok mulai tidak mengecek Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ambo ndak lamo-lamo doh. Ndak usah ragu-ragu, ndak usah khawatir. Janji ambo, malam ini ambo ndak lamo-lamo. Masalahnya ambo malam kini dengan teman-teman mau berangkat ke Pasaman Barat. Besok jam 8 ada acara di depan kantor Bupati Simpang 4 Pasaman Barat. Ambo disambut oleh panitia nanti sebelum salat subuh. Allah berada di Masjid Agung Pasaman Barat. Jadi ambo tak lama-lama. Pokoknya ceramah ambo malam kini Bima sudah selesai. Bima sudah selesai. Kalau talok mandanga 3 jam. Yakin ambo ndak taluk mengecek. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penghormatan sama-sama kita hormati tentunya Bapak anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang terpilih, yang sebentar lagi akan dilantik menjadi wakil rakyat. Betul? Bangga masyarakat Padang Sago, khususnya Nagari Kitoko, yang dimana awak memperoleh seorang anggota dewan yang akan menampung aspirasi awak basamu. Amo yakin di bawah pimpinan beliau sebagai wakil awak, insyaallah masyarakat Padang Sago adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan beliau panjang umur. Amin. Mudah rezeki. Amin. Badan sehat, usaha lancar, urusan sukses, batambah wang rumah. Abon tak salah ketua. Kok dapet besok cek le doa orang Basamo kok. Oi, kita doakan beliau, karena kalau tanpa wakil rakyat, wakil awak di atas, ragu jalan awak. Tadi ambo dari Sungai Sari kemari ada di pompa Paru Ambo. Di pompa itu andai kata 5 tahun ke depan tak ada anggota dewan, dari mulai Sungai Sari sampai kemarin sampai Kalibaranti mungkin buang hajat. Olahraga Parui. Maka alhamdulillah ambo yakin setelah beliau dilantik dalam tahun 2025 insyaallah jalan awak licin sadoalahnya. Amin. Alhamdulillah. Beliau takkan lalu dengan hal itu. Beliau akan perhatikan semua tentang masyarakat. Beliau akan melihat apa kebutuhan masyarakat, karena beliau di atas karena awak. Betul. Walaupun ada di antara awak tidak memilih beliau, tapi nyu anggap Allah memilih sadoalah. Yang kedua, beliau nak kawangi kawak,
Beliau nak dendam ke awak. Yang jelek kini beliau lah duduknya beliau di atas. Karena berkat awak basamu, beliau adalah milik kita bersama. Betul? Maka kita doakan beliau sukses, kita doakan beliau sihat, kita doakan beliau kemanapun beliau melangkah, Allah ridai, amin ya rabbal alamin. Sangat luar biasa dalam pengajian bulanan malam ini, beliau hadir di tengah-tengah kita bersama. Dulu kan banyak terjadi, sabalun duduk anggota dewan pingin diundang sampai pengajian. Allah duduk begitu pengajian tak pernah satu dalam pengajian. Betul? Tapi malam ini luar biasa. Tidak saja beliau hadir dulu sebelum duduk jadi anggota dewan, kini pun Allah duduk ada pengajian, beliau tetap datang kembali. Nah, begitulah orang-orang yang seperti inilah, anggota dewan yang seperti inilah yang perlu kita pertahankan. Bukan satu periode, bukan dua periode, bahkan 3 periode. Bila perlu jadi Bupati Padang Pariaman. Amin. Iyo mana tu? Awak banyak pandut tu. Iyo kini besok indah. Iyo tu nak? Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan saya juga istimewa kepada Ibu Camat yang sangat luar biasa. Tadi saya dengar setiap ada kegiatan pengajian beliau selalu aktif. Kok jarang-jarang basobo ibu-ibu camat yang seperti ini. Kadang-kadang ibu camat kok hadir kan ada maunya, ada keinginannya, tapi ibu camat kok berbeda dengan ibu-ibu camat lainnya. Kita doakan ibu camat kita kok Allah sihatkan badan, Allah panjangkan umur, Allah sukseskan urusan, Allah masukkan nanti ke surga. Amin. Begitu juga penghormatan saya kepada wali nagari kita yang tadi telah memberikan beberapa wejangan kepada kita bersama. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil kesimpulan untuk kemudian mampu kita amalkan, kita dengar, kita hayati, dan mampu kita aplikasikan sehingga nagari kita ini menjadi nagari yang baldatun taibatun warabbul ghafur. Amin. Seluruh angku-angku nenek mama, alim ulama, cedik pandai pemuka masyarakat, seluruh para bunda kandung, seluruh para pemuda-pemudi, seluruh santriwan-santriwati, seluruh pelajar putra-putri, mahasiswa atau mahasiswi, semua para orang semando yang hadir, yang mungkin tak mau sabui satu persatu, tapi sado hadir pada malam kini dalam masjid kita ini, di tempat kita ini, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita tengah giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan, mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan, memerangi kemiskinan dan kebodohan yang ada pada diri kita sebagai bangsa. Kompleksitas masalah yang terdapat dalam upaya pembangunan disimpulkan menjadi satu kalimat, yaitu membangun manusia seutuhnya, baik yang bersifat fisik, material maupun mental spiritual. Hal yang harus kita sadari betul, ibu dan bapak, kalau hari ini kita bisa melakukan bermacam perubahan, hari ini kita bisa melakukan bermacam kegiatan, hari ini kita bisa melakukan bermacam aktivitas, itu dikarenakan bangsa dan negara kita dalam keadaan aman. Betul? Awak tidak dikejar-kejar lagi oleh rasa takut dan khawatir. Tidak ada rasa resah dan gelisah. Kemanapun kita pergi aman. Kok seorang boleh, kok berdua rancak, kok rame-rame jadi. Tinggal di mana pun boleh, di hutan silahkan, di kebun boleh, ada orang jadi, tidak ada orang pun bisa. Kemanapun kita aman. Kenapa? Negara awak dalam keadaan aman. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah. Begitu hebatnya hari ini, begitu mantapnya saat ini. Tapi ibu dan bapak, ketenangan yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita peroleh,
kenikmatan yang kita terima kini ibu dan bapa, itu tidak terlepas dari para pejuang-pejuang terdahulu. Orang-orang tua terdahulu, kakek atau gaek-gaek awak terdahulu, yang mati-matian memperjuangkan bangsa, yang mati-matian memperjuangkan negara, yang mati-matian memperjuangkan agama. Macam pengorbanan terjadi, darah mereka mengalir, harta mereka korbankan. Banyak istri waktu itu jadi janda, berapa banyak anak-anak jadi yatim. Demi negara merdeka, demi agama jaya, semua mereka korbankan. Dan kadang-kala mereka yang berjuang mati-matian tidak dapat menikmati hasil perjuangannya. Betul? Tidak dapat menikmati hasil perjuangannya. Bayangin ibu dan bapak, awak yang tak satu perang, awak yang tak satu korban, awak yang tak pernah menyumbang apa-apa, tak pernah rasa keluar masuk hutan, menandang bambu runcing untuk memerangi bermacam musuh. Kita dapat menikmati kenikmatan hari ini. Persoalannya, apakah kita mau menyia-nyiakan hal yang seperti ini? Apakah kita mau menyia-nyiakan keberhasilan yang seperti ini? Kemana rasa syukur kita kepadanya? Terima kasih kita kepadanya yang telah mati-matian memperjuang negara, memerdekakan negara. Para pejuang-pejuang dahulu, Bu, bayangin, keluar hutan, masuk hutan, senjatanya cuma bambu runcing. Kemana-mana bambu runcing, kemana-mana bambu runcing. Ahli strategis perang mana di dunia yang berani jamin, yang berani taruh-taruhan bambu runcing bisa ngalah meriam? Bambu runcing mana? Ahli strategis perang mana yang bisa taruhan, yang bisa jamin bambu runcing bisa ngalah meriam? Kalau meriam beli nasi gampang, meriam beli apa? Gampang. Ini meriam beneran. Tapi kenapa bisa merdeka? Karena orang-orang dahulu punya vertikal khusus. Punya vertikal. Apa vertikalnya? 17 rakaat. Karena itu Indonesia mempunyai 3/17. Yang pertama 17 rakaat. Yang kedua 17 Ramadan. Yang ketiga 17 Agustus. 17 rakaat hubungan kita dengan Allah. Disitulah letak mujahadah kita. Disitulah letaknya musyahadah kita. Disitunya letaknya murakabah kita. Kok kadang-kadang awak kini meminta muh magih ndak muh, betul? Tiap hari minta mudah rezeki, tiap hari minta panjang umur. Ya Allah, sukseskan urusan. Ya Allah, jauhkan musibah. Ya Allah, lariskan jualan. Ya Allah, banyakkan rezeki. Tapi sembayang maleh. Betul? Sembayang zuhur kena, asar terbang. Asar kelengkap, maghrib hilang. Maghrib kepengen, isya dalam mimpi. Ada yang sembahyang mingguan, Jumat cie, pak punya ulah. Jumat cie, disuruh sama bininya salat Jumat, pak, ndak salat pak, kata lakinya, maaf mak, kenapa pak? Saya halangan mah. Bagaimana vertikal kita? Bagaimana hubungan kita? Bagaimana jalan kita? Baawak kalapeh kesabarang jembatan putih. Baawak ka manggalih kasabalah jembatan daado. Perbaiki hubungan awak jo Allah dulu. Jangan tinggalkan salat. Indak talok salat berdiri, boleh salat duduk. Ndak talok salat duduk, boleh salat sambil berbaring. Ndak sanggup sambil berbaring, boleh salat dengan isyarah.
Ndak sanggup dengan isyarah, boleh salat dengan hati. Ndak talok lejo hati, mati. Pasti disalatin orang. Karena itu Bu, Pak, salatlah sekarang sebelum nanti kita disalatin. Datanglah kini awak ke masjid sebelum besok diangkui ke masjid. Bajalanlah awak seorang ke surau dengan pengajian. Sebelum besok dipapah dipompong ke surau. Carilah pengajian, isilah amalia. Sebelum besok diisi jo talqin di kuburan. Karena itu, wal tanzur nafsun makaddamat lihat. Kita perhatikan diri kita. Kita renungi diri kita. Kita lihat diri kita. Apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Berbangga malam ini, berbahagia kita malam ini, yang meninggalkan rumah, yang meninggalkan urusan, yang meninggalkan aktivitas. Awak hadir ke masjid untuk apa? Tidak lain adalah at-tajalli anis sifatil mazmumah wa tahalli bis sifatil mahmudah. Kita mengeluarkan semua keburukan yang ada di dalam dengan pengajian. Yang kemudian kita isi dengan hal-hal yang baik. Kemudian ada perubahan setelah pengajian. Dengan satu catatan. Sami'na wa ata'na. Jangan ada di antara awak nanti sami'na wa maku'-maku'na. Aku dengar tapi sambil maku'-aku. Atau sami'na wa ngantuk-ngantukna. Aku dengar tapi sambil ngantuk-ngantuk. Setengah jam ustaz ceramah tak kulai bentuk talih kena somprot. Lap. Ibu-ibu rajin salat ya. Mulai besok jangan ngerumpi orang lagi ya. Begini. Kiri kanan keluar yaki sebelah. Meli terasonyo daripada malu je orang sebelahnya hello kate. Begitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada di sini yang begitu? Alhamdulillah. Saya punya pengalaman loh Bu. Dulu ketika saya masih di Jakarta, saya aktif pengajian selesai salat Isya. Ada juga pengajian sebelum salat Isya di Masjid Istiqlal Jakarta. Waktu itu jam 4 sore datang ke tempat kos saya seorang perempuan. Kalau mau calik-calik dan hadir malam kini tinggal sadonyo ko. Tinggal. Perempuan tu rancak, kulitnya putih dan lain sebagainya. Kalau mau calik-calik ko nado nan mirip seorang pula. Nyo datang ke tempat saya kemudian dia nanya, apa kata perempuan ini? Pak Kiai, ya saya bilang, boleh saya nanya? Boleh. Saya mau cari solusi ini Pak Ustadz, Pak Kiai kata sama saya waktu itu. Apa itu? Begini Pak Kiai katanya. Saya sudah 1 minggu ini kagak mau tidur. Kagak mau tidur? Iya. Apa banyak perasaan? Tidak. Ada yang dipikirin? Enggak. Ada masalah? Tidak. Atau ada hal-hal yang tidak tercapai? Juga tidak. Sudah ke dokter? Sudah. Sudah berobat? Sudah. Sudah mengkonsumsi obat-obat yang khusus? Sudah. Tapi belum juga mau tidur. Belum. Saya bingung. Mau ngasih solusi apa? Oh begini aja Mbak, saya bilang. Kalau Mbak ini mau seksi obat, tapi tidak sekarang Mbak, nanti malam. Nanti malam? Iya. Saya nanti malam ada ceramah di Masjid Istiqlal. Mbak datang ke Istiqlal. Saya ceramah tak lama, cuma sebentar biasanya. Nah, dia datang. Dia duduk di sudut-sudut kayak mak saya di belakang tuh. Saya lihat ini mbak yang tadi siang duduknya di belakang. Lalu selesai pengajian. Waktu dalam pengajian saya tanya, ibu-ibu kita ini perempuan mesti harus rajin pengajian. Ya, dalam neraka ketika Nabi lihat waktu para wisata Nabi ke neraka saat Isra Mi'raj, yang paling banyak di neraka mah wanita. Saya bilang, apa kata perempuan yang banyak? Ya, dia juga ikut begini kepalanya. Lalu kemudian usai pengajian semua orang salaman.
Salaman, giliran dia salaman terakhir. Apa kata sama saya? Maaf Pak Kiai, alhamdulillah saya bisa tidur. Alhamdulillah bisa tidur. Di rumah kagak mau tidur. Giliran dengar pengajian, tidur. Nah, ini orang sakit. Orang kalau sakitnya, dia tidak bisa tidur di rumah. Di mana disuruh tidur? Di rumah sakit. Masuk rumah sakit, ndak mau tidur disuntik obat biar tak kalok. Ndak mau nyolalo disuruh dokter tidur. Karena yang masuk rumah sakit itu orang sakit. Nah, sekarang orang sakit masuk masjid. Dia pikir itu rumah sakit, tidur orang tuh. Nah, sebab itulah kalau malam ini aduh yang pengantuk karajonyo takulai padia sajolah, jangan digaduh-gaduh. Berarti pajatu pajasa. Pajatu pajasa. Kalau laki awak nanti takulai. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kepada awal. Senjata pertama para pejuang dahulu tidak lain adalah 17 rakaat. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, 17. Kadang-kadang hari ini 17 rakaat itu sering kita lalaikan. Kenapa? Akibat bermacam kehidupan. Sedang bapitih banyak pangana pun sambuh. Perasaan dak moh di rumah pingin melala. Para wisata kesinan kemari sudah danau ateh nyopai danau bawah. Sudah ayange nyopai kai dingin. Sudah ke Bukit Lampu Padang nyopai Pulau Pantai Gondoria. Siap Gondoria pailo ke Pantai Arta. Sudah di Pantai Arta pai Ngaresiano. Sudah Ngaresiano nyobaranti pulau di Jam Gadang. Ini mudik tidak tahu jalan macet. Akhir yang terjadi sembayang tinggal. Subuh ketiduran, zuhur dalam perjalanan, asar kemacetan, maghrib kesibukan, isya keletihan. Kapan kita bermusyahadah dengan Allah? Kapan kita bermurakabah dengan Allah? Kapan kita bermujahadah dengan Allah? Padahal kewajiban kita kepadanya illa liya'budun. Awak diperintahkan untuk taat. Awak diperintahkan untuk beribadah. Awak diperintahkan untuk bermurakabah. Bukan awak ndak badoso. Bukan awak ndak ada salah banyak. Makin tinggi jabatan makin banyak kesalahan, betul? Makin tinggi jabatan makin banyak kesalahan, benar? Karena itu kita tak terlepas dari kesalahan. Maka dengan kesalahan itu kita diminta untuk bermusyahadah, bermujahadah dan bermurakabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jangan kita tinggalkan salat. Yang kedua, vertikal yang kedua yang dimiliki oleh para pejuang dahulu tidak lain adalah 17 Ramadan. Apa itu 17 Ramadan? Turunnya kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci. Dia merupakan tuntunan. Kalau Al-Quran kita letakkan di depan, kemudian kita di belakang. Artinya apa? Haram kata Al-Quran, haram kata kita. Halal kata Al-Quran, halal kata awak. Maka Al-Quran akan membawa ke surga. Tetapi kalau Al-Quran kita jadikan sebagai makmum, awak sebagai imam, awak di muka, Al-Quran di belakang. Haram kata Al-Quran, halal kata awak. Ke utara kecil Al-Quran, ke barat tujuan awak.
maka insya Allah Al-Quran akan mendorong kita ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu ibu dan bapak, hari ini, malam ini, saat ini, Al-Quran yang telah diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang dahulu, para ulama-ulama terdahulu, dalam perang Badar, dalam perang Khaybar, dalam perang Uhud, ratusan perang yang dihadapi oleh para pejuang, para sahabat-sahabat Nabi. Untuk apa? Untuk tegaknya Islam, untuk berdirinya kalimat Thaibah, hiyal ulia, la ilaha. Tapi hari ini banyak Al-Quran kita jadikan pil sanding au pil lemari. Al-Quran hanya pajangan, Al-Quran hanya sebagai ajimat. Kapan butuh Al-Quran? Kalau ada orang kemalangan, ada mati orang di sebelah, sibuk kita cari Al-Quran di masjid. Indak cik 20-nya bawa, 5-nya letakkan di kepala, 5-nya letakkan di kaki, 5-nya letakkan di sebelah kanan, 5 diletak lo di sebelah kiri. Dia pilih Al-Quran. Ketika ditanya oleh orang tua, Al-Quran tu banyak banang kuah, jawabannya panangka patuh. Panangka patuh. Bagaimana Al-Quran menjadi syafaat, menjadi penolong? Kita tak membaca, kita tak mempelajari, kita tak menghayati, kita tak mengamali. Padahal Iqra kata Al-Quran. Iqra, baca. Rasul perintahkan kepada kita, bacalah Al-Quran. Untuk apa kita baca? Ya'ti yaumal qiyamah. Ini Al-Quran datang di hari kiamat. Capian li ashabihi. Dia tampil sebagai penolong. Bukan laki yang kamu menolong awak, bukan istri yang kamu bantu awak. Satu pun tak bisa menolong. Wala adlun, wala syafaatun. Tidak ada bantuan dan tidak ada tebusan bagi siapapun. Laki tak bisa nolong bini, bini tak bisa nolong laki. Betul? Walaupun bini lah berjanji seduk semati di bawah tonggak lampu. Lah berjanji seduk semati, pacik-pacik tangan di bawah tonggak lampu untuk setia seduk semati. Yakinlah ketika bini mati, laki hidup. Betul? Lemuh laki satu mati. Kalau satu je begitu bininya mati, kecil laki, ada mati lo, mati lo, mati lo. Lihat do tak tu. Kalau ada dalang pajatu. Bininya mati, laki pingin mati. Sakit laki itu. Bantu cik padusi di padang sagu ko. Karena itu ibu dan bapak, ketika bini mati, kami laki-laki anak saja. Baku anak Pak Ustaz, apakah tidak sayang? Sayang. Tapi kami pangan, nyo mati seorang. Betul? Salah kami? Enggak. Kami tolong? Enggak. Jadi banyak. Padia saja. Padia saja. Oh kok kamu menangis kami dek gara-gara bini mati. Menangis kami. Sorry lah yaw. Woi. Woi. Bako galak. Oh enggak sayang, sayang kami bukan arti kami harus menangis, bukan harus kami meratap, tidak. Kok kadang ada, kadang padusi dek cinta mana ke laki menangis, dek cintonya menangis, tapi taloknya menangis cuma 1 jam. Lewat dari 1 jam sasa angok keluar selemonya anak seorang. Kalau yo cinta wak ke laki itu coba menangis 3 hari 3 malam tidak berhenti, le talok. Kalau tidak taluk jangan cuba-cuba menangis lama-lama meratap tiba etek menangis etek tiba kawan laki dan mati padia sajalah laki itu mati kini besok cari lagi. Alhamdulillah. Ayo tidak salah saya. Oi. Artinya apa? Tidak ada yang bakal menolong kita. Oh kok suami tidak, kok istri tidak. Jangankan menolong kita di akhirat, di dunia pun dia tak mampu membantu.
Tadi saya katakan ketika mati kita, dia pun tak sanggup menolong. Kok ka menangis jonyo paling-paling menangis partisipasi. Mohon maaf. Kok ka menangis jo kami laki-laki mohon maaf. Itu sekedar menangis partisipasi. Untuk paumbu-umbu anak, untuk paumbu-umbu etek, daripada indak satu menangis. Oh, sambil menangis awak yang kami cari. Enggak. Apa yang kami cari? Orang yang di luar, yang datang silih berganti, yang gapuk tibo nan kurus hadir, yang tinggi datang, yang rendah pun tibo. Sambil mencari dalam otaknya, ayahnya pikir sudah konan mana bisa ditukar. Oleh karena itu, ternyata suami bukan teman setia. Ternyata istri bukan sahabat setia. Ternyata anak bukanlah sahabat setia. Ternyata harta bukanlah teman setia. Tapi teman setia kata orang Padang Sago, the best friend. Kata orang Padang Sago, the best friend. Apa itu teman yang terbaik? Teman yang terbaik, yang sanggup menolong, yang tahu mengerti perasaan awak, yang satu jo awak susah atau senang, yang ka mengawani awak di dunia atau di akhirat, yang ka menolong awak dalam keadaan menderita. Pertama, ibadah badaniyah salat. Yang kedua, ibadah qalbiyah zikir. Yang ketiga, ibadah maliyah infak zakat dan sedekah. 3. Ditambah lagi yang keempat, membaca Al-Quran. Ampe perkara kolah sahabat awak, ampe perkara kolah teman awak, ampe perkara kolah keluarga awak. Nyo yang kau mengalati, nyo yang kau sanggup menolong, nyo lah yang kau membantu. Di akhirat nyo tolong, alam barzakh nyo bantu. Tetapi hari ini awak jarak jonyo, awak acok meninggalkannya, awak acok melalaikannya, awak acok melupakannya. Dek gara-gara dunia, dek gara-gara kehidupan, dek gara-gara kebahagiaan, awak lalai jo kawan yang setia. Kok kadang-kadang yang terjadi, awak kadang lalai jo kawan yang setia. Walaupun bentuknya tidak gagah, walaupun bentuknya tidak rancak, tapi kadang-kadang kita lalai, kita lupa dengan teman yang terbaik. Maka oleh karena itu, pertama, ibadah badaniyah salat. Vertikal para pejuang dahulu. Yang kedua, Al-Quran yang Allah turunkan pada tanggal 17 Ramadan. Pedoman daripada 17 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah 17 Agustus. Karena itu, di dalam Undang-Undang Dasar 45 tertulis, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ternyata 17 Agustus tercapai. Hasil perjuangan para pejuang atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rahmat Allah kita miliki, kalau rahmat Allah kita terima, kalau rahmat Allah kita peroleh, walaupun pitih seketek cukup, gaji senek cukup, rumah ketek cukup, laki ngenek ba ako galak menando nak cukup kau. Kalau rahmat Allah ada, piti sekete cukup, gaji sene cukup, rumah kete cukup, laki ngene cukup. Rahmat. Kalau rahmat tak ada, pitih balipek-lipek, oto mangkilek-kilek, umah batingkek-tingkek, bini ampe kameka, indah katanang, indah ka nyaman, indah ka aman. Kenapa? Rahmat tidak ada. Kalau rahmat tidak ada,
ketenangan tidak kita peroleh. Kalau ketenangan tidak ada, kekacauan mulai datang. Kalau kacaulah tiba, hati mulai gelisah. Kalau hatilah mulai gelisah, makan tak kabar tambuh. Kalau paru ilah kosong dek makan kurang, lalu ndak kabar karuh. Kalau lalu ndak kabar karuh, tak ciri pun ndaklah suah. Betul, betul. Karena itu ibu, rahmat perlu. Kalau rahmat ado, makan sama lado batambuh, paru kanyang lalo bakaruh, usai lalo tak ciri laswah. Kadang-kadang luntibo di WC, baru di pintu keluar barang tu, selesai. Oi, oi, sudah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Inna min asyratis sa'ah. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kiamat. Ada beberapa tanda-tanda kiamat. Apa itu tanda kiamat? Hancurnya sendi-sendi sosial. Awak dah boleh rasa toleransi. Kadang-kadang bodoh sanak delok gara-gara cek parak kerambi. Betul? Ini yang pertama. Hancurnya sendi-sendi sosial. Maksiat merajalela. Kemungkarat menjadi-jadi. Yang benar menjadi salah. Yang salah menjadi benar. Keadilan cuma kata. Kemakmuran cuma teori. Hukum hanya untuk orang kecil. Orang besar tidak mampan hukum. Betul? Betul. Ini yang terjadi. Hukum hanya untuk orang ketek. Orang besar tidak mampan hukum. Masyarakat perkampungan nyolong kambing. 24 jam polisi tiba besok masuk penjara. Betul. Pejabat korupsi triliunan. Mereka santai makan bakwan di pantai. Kenapa? Hukum Indonesia tumpulnya ke bawah, tumpulnya ke atas, runcingnya ke bawah. Tidak mampan kepada pejabat, tapi bagak kepada rakyat jelata. Alhamdulillah, dengan duduknya Bapak anggota Dewan kita, insya Allah hukum Padang Pariaman akan sejajar. Yang ketek berbuat salah masuk penjara, yang gadang berbuat salah pun masuk penjara. Alhamdulillah. Oi, oi. Inilah kata Rasulullah. Inna min asyratis sa'ah. Akan terjadi tanda-tanda kiamat. Keadilan cuma kata. Kemakmuran cuma teori. Hukum hanya untuk orang kecil. Orang besar tidak mampan hukum. Sebab itulah kita semua yang berhadir pada malam ini. Pada saat yang berbahagia ini. Kita tidak mampu memohon pertolongan kepada manusia. Tidak sanggup menyandarkan diri kepada manusia. Tetapi sesungguhnya pertolongan kita, sandaran kita tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah yang kita sembah, Allah tempat pula kita mengadu. Dengan apa? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi tidak Tuhan yang saya Allah, artinya tidak akan Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah mengadu kecuali hanya kepada Allah. Dan saya tidak akan pernah mati sekalipun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dari kehidupan kita tidak boleh terlepas dari Allah. Karena ada hidup setelah mati. Ada mati setelah hidup. Hari ini kita hidup. Besok kita mati. Besok kita mati. Nanti akan hidup kembali. Betul? Betul? Sebab itulah ibu dan bapak. Pada malam yang berbahagia ini. Saya ingin menyampaikan kepada kita bersama. Tadi saya membuka kitab Sahih Tirmizi. Dalam kitab Sahih Tirmizi, saya tulis di kertas saya ini. Ada 5 kali
alam barzah memanggil manusia. 5 kali per hari alam barzah memanggil manusia. Apalagi orang-orang yang tinggalnya dakik-dakik kuburan. Oi, oi, orang yang tinggalnya dakik-dakik kuburan paling lasuh dimau oleh kubur. Makanya orang yang tinggal dekat kuburan tak pernah panjang umurnya. Oi. Nah,